Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanah Talaut, hari ini edisi Senin 2 Februari 2026. Selamat sore penonton dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya, Yelin Salviani. Kita awali berita yang pertama dari RRI Manado. Berbagi dengan sesama, khususnya anak yatim piatu di Panti Asuhan, dilakukan Dapur MBG SPPG Mardika Tikala Baru. Memulai pelaksanaan makan bergizi gratis MBG Dapur Mardika Tikala Baru 2, owner dan petugas SPPG membagikan sampel bantuan makanan kepada puluhan anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan dan Rumah Singgah Terang Titipan Tuhan, Desa Tikala, Kecamatan Tumbulu, Minahasa pada Jumat siang 30 Januari 2026. Penatua Mena Tambun, owner SPPG Dapur Mardika mengatakan pemberian bantuan kepada anak-anak yatim piatu adalah bentuk ungkapan syukur keluarga karena SPPG Dapur Mardika resmi beroperasi dan akan melayani 22 sekolah setelah diresmikan oleh pemerintah dan Badan Gizi Nasional pada 27 Januari 2026. Ya, puji nama Tuhan, tentunya selamat siang untuk semua. Pada kesempatan ini kami dari Dapur Mardika Kecamatan Tikala untuk mendahului kegiatan kami ketika sudah beberapa lama kami menanti untuk jalannya dapur SPPG yang ada di Mardika ini, namun baru diresmikan sejak dari tahun lalu dan baru diresmikan pada tanggal 27 tahun ini di bulan Januari, dan kami akan memulaikan operasi pada tanggal 2 Februari 2026 ini. Dan saat ini untuk mendahului atau mengawali kegiatan kami untuk makanan bergizi di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tikala sebanyak 22 sekolah, kami dahului dengan membagi berkat di panti asuhan ini kepada anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Oleh karena kami dari owner merasa bahwa semua yang kami lakukan ini dan sampai pada saat ini terjadi semata-mata oleh karena campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan bagi kami. Untuk itu kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Ivana Warang, pemilik Panti Asuhan Terang Titipan Tuhan, mengapresiasi tindakan bantuan dari SPG Dapur Mardika Tikala Baru karena sudah bisa membantu anak-anak dalam memenuhi gizi mereka. Ya, puji Tuhan, terima kasih di siang hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena anak-anak kami hari ini bisa mendapatkan makanan gratis yang bergizi dari Dapur Mardika Kecamatan Tikala. Ini sangat membantu kami di sini dan kami sangat bersyukur. Doa kami Dapur Mardika Kecamatan Tikala, owner bersama dengan seluruh yang ada di dalamnya boleh semakin diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati. Berbagi dengan sesama melalui pemberian bantuan ke panti asuhan ini diakui Penatua Meina sudah direncanakan sejak lama saat perencanaan dan pembangunan Dapur Mardika hingga diresmikan. Sebabnya hal ini disyukuri karena semuanya campur tangan Tuhan yang disyukuri melalui wujud berbagi kasih. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Manado kita beralih ke Gorontalo. Di tahun 2025, Provinsi Gorontalo menjadi daerah mampu mencapai bahkan melampaui target nasional penemuan kasus, tingkat pengobatan, dan efektivitas pengobatan HIV/AIDS.
Provinsi Gorontalo mencatatkan capaian tertinggi secara nasional presentasi penemuan kasus HIV/AIDS di tahun 2025. Gorontalo mampu mencapai presentasi 122%, jauh melampaui target yakni 95%. Selain penemuan kasus, Gorontalo juga menjadi provinsi yang mampu melampaui target nasional tingkat pengobatan dan efektivitas pengobatan HIV/AIDS. Keberhasilan ini ditandai dengan tingginya jumlah pasien yang menjalani perawatan serta keberhasilan penekanan virus dalam tubuh penderita. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Anang Otolua mengatakan, berbagai pencapaian ini tidak lepas dari peran dan kerja keras para insan kesehatan, khususnya pengelola program HIV. Ini juga mencerminkan upaya pemerintah bersama stakeholder dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Gorontalo sudah sangat maksimal. Penemuan kasus Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan capaian tertinggi se-Indonesia, di mana dari target 95% kita mencapai 122%. Ini menandakan bahwa kinerja teman-teman semua, terutama ini para relawan, adalah betul-betul sangat maksimal karena target kita lampaui untuk menemukan jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo mencapai 1.360. Kemudian yang kedua, pengobatan, bahwa satu-satunya provinsi yang bisa mencapai pencapaian di atas 95% adalah Provinsi Gorontalo. Hasil pengobatan itu ditandai dengan menurunnya atau tersupresinya virus yang ada di tubuh penderita atau pengidap HIV/AIDS. Target 95%, satu-satunya provinsi yang bisa mencapai itu hanya Provinsi Gorontalo. Meski begitu, Anang menegaskan tingginya angka penemuan kasus HIV/AIDS menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah ke depan. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak kasus HIV/AIDS yang belum terlaporkan. Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor serta peningkatan upaya promotif dan preventif agar penularan HIV/AIDS tidak terjadi secara diam-diam di kalangan masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Pendekatan manajemen tren pasar dan kolaborasi strategis langkah efektif bagi UMKM untuk bertahan dan bersaing dengan kompetitor. Inovasi produk berkelanjutan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan merupakan langkah efektif bagi pelaku UMKM. Hal itu dikatakan pelaku UMKM Sangihe, Selma Sintia Samalang kepada RRI terkait dengan tantangan bisnis UMKM yang saat ini kian menjamur. Ia menjelaskan bahwa pendekatan manajemen tren pasar dan kolaborasi strategis dipandang perlu agar dapat bertahan dan bersaing dengan kompetitor. Selain produk yang orang kasih, tentu pelayanan terbaik, karena kan untuk mau bersaing dengan toko-toko besar sekarang sebanyak sekali yang masuk di Sangihe. Torang tidak ada yang torang boleh mau backing, karena memang kalau untuk mau bersaing produk atau apa mungkin harga juga, karena torang tahu bersama kalau untuk UMKM pajak masih kecil, kalau untuk pertokoan mungkin agak besar, jadi torang pakai sistem bertahan, keuntungan kecil tapi torang mampu bertahan, itu so mantap sekali. Dalam upaya memperluas jangkauan usaha juga wajib memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Langkah tersebut penting untuk pendekatan pemasaran mengingat pesaing bisnis seperti supermarket dan minimarket mulai memberikan tekanan bagi kelangsungan hidup UMKM. Alfa Mauri melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya informasi berita yang terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Polres Kepulauan Talaut gelar operasi keselamatan Samrat 2026 selama 14 hari ke depan. Polres Kepulauan Talaut resmi memulai operasi keselamatan Samrat 2026. Apel gelar pasukan dilaksanakan pagi tadi, Senin 2 Februari di Mapolres Kepulauan Talaut dengan melibatkan unsur TNI, Dishub hingga Jasara Harja. Wakapolres Kepulauan Talaut Kompol Kresman Mulalinda menegaskan operasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personil
dan sarana prasarana sebelum terjun ke lapangan. Fokus utama operasi adalah menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel gelar pasukan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda dan Polres se-Indonesia merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan dalam suatu proses manajerial untuk memastikan bahwa Polri dan seluruh instansi terkait serta segenap potensi masyarakat yang akan dilibatkan baik secara langsung di lapangan maupun secara tidak langsung benar-benar siap baik dari segi kekuatan personil, kemampuan maupun kelengkapan sarana prasarana yang akan digunakan sebelum diturunkan ke lapangan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan pengecekan secara mendetail agar seluruh target dan sasaran yang telah dirancang dengan matang dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Operasi Keselamatan Samrat 2026 akan berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 2 hingga 15 Februari mendatang. Petugas akan menyasar pelanggaran yang berpotensi menyebabkan fatalitas kecelakaan guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang optimal di wilayah Talaut. Adapun tema operasi kali ini terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tanah Talaut untuk sore hari ini di edisi Senin 2 Februari 2025. Mau klik rebat kerja yang bertugas, saya Lin Salviani mengucapkan terima kasih bersama Anda dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.